Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, saya Ulfa Laili Magfiroh, mahasiswa praktik kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Hari ini kita akan melanjutkan materi kimia, yaitu mengenai termokimia. Pekan lalu, kita telah mempelajari apa itu hidrokarbon, apa itu minyak bumi, serta kita telah melakukan ulangan harian untuk memahami materi-materi tersebut. Hari ini, apa yang akan kita pelajari pada materi termokimia? Yang pertama yaitu memahami hakikat termokimia, sistem dan lingkungan. Yang kedua yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, serta yang ketiga yaitu jenis-jenis entalpi. Apa sih pentingnya termokimia untuk kehidupan sehari-hari? Aplikasi termokimia untuk sehari-hari bisa dilakukan ketika saat tubuh kita panas, maka ibu mengompres kita untuk menurunkan suhu badan kita. Nah, hal itu merupakan salah satu contoh dari aplikasi termokimia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nanti kalian akan mengetahui setelah kalian melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan termokimia? Termokimia berasal dari kata termo dan kimia. Termo yang berarti suhu atau panas dan kimia yaitu ilmu kimia. Jadi termokimia itu adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari tentang suhu atau panas keterkaitannya dengan suatu reaksi kimia. Dalam suatu termokimia, sering kita mendengar istilah sistem dan lingkungan. Sebenarnya, apa itu sistem dan apa itu lingkungan? Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem. Perhatikan reaksi berikut ini. Misalkan ada reaksi antara asam dan basa dalam suatu Erlenmeyer. Maka, manakah yang termasuk sistem dan manakah yang termasuk lingkungan? Nah, kita bisa lihat yang termasuk sistem adalah yang menjadi pusat perhatian kita. Di sini adalah reaksi asam dan basa. Jadi, yang merupakan sistem adalah campuran atau suatu larutan asam dan basa tersebut. Sedangkan lingkungannya yaitu Erlenmeyer dan juga udara-udara yang ada di sekitar Erlenmeyer. Yang selanjutnya yaitu macam sistem berdasarkan interaksi terhadap lingkungannya. Bisa dilihat, ada 3 macam sistem berdasarkan interaksi terhadap lingkungan, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Yang pertama yaitu sistem terbuka, yaitu memungkinkan terjadinya transfer energi dan transfer massa dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Nah, contohnya yaitu kita mereaksikan dalam gelas terbuka, contohnya yaitu air panas yang dituangkan ke dalam gelas yang tidak ditutup. Nah, itu adalah sistem terbuka. Yang kedua yaitu sistem tertutup. Reaksi yang diletakkan dalam tabung kaca yang ditutup, nah memungkinkan terjadinya transfer energi, namun tidak terjadinya transfer massa. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem terisolasi. Contohnya adalah kita menyimpan air panas di termos. Nah, maka dari itu apabila termos itu dalam keadaan baik, tidak akan ada transfer energi ataupun transfer massa karena sistem merupakan sistem terisolasi. Masuk ke dalam hubungan sistem dan lingkungan. Jadi sistem dan lingkungan itu dapat melakukan transfer energi. Transfer energi itu dapat berupa kerja ataupun kalor. Jadi sistem itu dapat menerima atau memberi kalor ke lingkungan, ataupun sistem dapat menerima kerja dari lingkungan ataupun memberi kerja ke lingkungan. Tersebut dapat kalian saksikan di sini ya. Nah, banyaknya kalor yang dilepas atau dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tekanan tetap, itulah yang dinamakan dengan perubahan entalpi atau yang kita sebut dengan delta H. Perhatikan dua peristiwa berikut ini. Peristiwa yang pertama merupakan peristiwa pelarutan kapur tohor. Yang kedua yaitu merupakan es batu yang mencair.
Dari peristiwa pertama itu dihasilkan gelas yang terasa hangat, sedangkan dari peristiwa yang kedua itu dihasilkan gelas yang terasa dingin. Dari sini kita sudah bisa membedakan bahwa dua reaksi ini adalah reaksi yang berbeda. Reaksi yang pertama yaitu tabung terasa hangat, berarti adanya kalor yang dilepas dari sistem ke lingkungan. Yang kedua yaitu es batu mencair, itu dinding dari gelas akan terasa dingin, artinya adanya kalor yang diserap dari lingkungan ke dalam sistem, sehingga suhu dari lingkungan itu, yaitu yang di sini berupa dinding gelas itu, menjadi turun. Jadi dapat disimpulkan bahwa reaksi yang pertama yaitu sistem melepas kalor ke lingkungan yang disebut dengan reaksi eksoterm. Reaksi yang kedua yaitu sistem menyerap kalor dari lingkungan yang disebut dengan reaksi endoterm. Jadi jenis reaksi berdasarkan perpindahan kalor itu ada dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Jadi, reaksi eksoterm adalah suatu reaksi kimia yang terjadi disertai dengan pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan, atau dengan kata lain bisa disebut dengan reaksi yang melepas kalor. Delta H atau perubahan entalpi dari reaksi eksoterm ini adalah kurang dari 0 atau yang disebut dengan delta H negatif. Berbeda halnya dengan reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah suatu reaksi kimia yang terjadi dengan disertai penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Artinya, reaksi ini merupakan reaksi yang menyerap kalor. Delta H dari reaksi endoterm adalah positif atau lebih dari 0. Yang selanjutnya yaitu diagram energi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Untuk yang pertama yaitu reaksi eksoterm. Dapat dilihat yaitu pertama ada preaksi. Preaksi untuk bereaksi itu harus mencapai yang namanya kompleks teraktivasi. Untuk mencapai kompleks teraktivasi, dia harus memiliki energi yang disebut dengan energi aktivasi. Misal nih, hidrogen dan oksigen. Apabila dia dalam keadaan sendiri-sendiri dicampur tanpa adanya energi aktivasi, maka dia tidak akan menimbulkan efek. Apabila hidrogen dan oksigen itu dikenakan panas, sehingga dia akan teraktivasi dan dapat bereaksi sehingga menimbulkan ledakan. Sama halnya di sini, bereaksi itu mencapai energi aktivasi, kemudian dia bereaksi dan menghasilkan produk. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya energi dari produk itu lebih rendah daripada energi dari reaksi. Padahal delta H yaitu perubahan entalpi merupakan energi produk min energi reaksi. Jadi delta H itu menjadi negatif karena energi produk itu lebih rendah daripada energi dari reaksi itu sendiri. Dapat dilihat juga bahwa reaksi eksoterm yaitu energi sistem berkurang. Karena apa? Karena sistem melepaskan kalor yang diterima oleh lingkungan, sehingga suhu lingkungan akan menjadi naik. Dan apabila reaksi eksoterm itu kita sentuh lingkungannya, nah ini suhunya akan naik, jadi terasa hangat, seperti reaksi pelarutan batu kapur tadi. Nah, untuk reaksi endoterm sebaliknya nih. Nah, reaksi bereaksi kemudian akan menghasilkan produk. Ternyata energi produk itu lebih besar daripada energi dari suatu reaksi, sehingga delta H-nya menjadi positif karena energi produk lebih besar daripada energi reaksi. Oleh karena dia itu menyerap kalor, sehingga energi sistem itu akan bertambah. Sesaat energi sistem bertambah itu, energi dari lingkungan akan berkurang. Sehingga apa? Sehingga saat disentuh, suhu lingkungan itu terasa dingin. Seperti contoh tadi, yaitu mencairnya es batu di dalam suatu gelas. Nanti gelasnya tersebut akan terasa dingin ketika disentuh. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis entalpi reaksi. Namun sebelum lebih mengenal apa itu jenis-jenis entalpi reaksi, sebelumnya kita harus mengetahui yang namanya persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang disertai dengan harga perubahan entalpi reaksi dari suatu reaksi tersebut. Perhatikan persamaan reaksi kimia berikut ini.
Persamaan reaksi kimia berikut ini adalah hidrogen, gas, ditambah dengan setengah O2, gas, menghasilkan H2O liquid. Apakah ini sudah termasuk persamaan reaksi termokimia? Belum. Persamaan reaksi termokimia itu menyertakan delta H atau perubahan entalpinya. Jadi, delta H dari reaksi tersebut yaitu minus 285,85 kJ, yang menandakan bahwa sistem tersebut melepas kalor ke lingkungan dengan adanya tanda minus dari delta H. Jadi persamaan termokimia tersebut dapat dibaca 1 mol gas hidrogen ditambah setengah mol oksigen dalam bentuk gas menghasilkan 1 mol H2O dengan melepaskan kalor sebanyak minus 285,85 kJ. Sekarang masuk ke dalam jenis-jenis entalpi. Jadi jenis-jenis entalpi yang pertama itu ditentukan berdasarkan reaksi tersebut. Misal reaksi pembentukan, maka delta H atau perubahan entalpinya yaitu delta H atau perubahan entalpi pembentukan standar. Begitupun dengan reaksi yang lain, entah itu pembakaran, peruraian, ataupun netralisasi. Nah, yang kedua, nilai perubahan entalpi tersebut diukur dalam keadaan tekanan tetap, yaitu 1 atm dan dengan suhu 25 derajat Celcius. Jenis perubahan entalpi standar yang pertama yaitu perubahan entalpi standar pembentukan atau delta HF. Perubahan entalpi pembentukan standar atau standard enthalpy of formation merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsur yang paling stabil pada keadaan standar. Ingat, di sini itu yaitu pembentukan dari 1 mol suatu senyawa. Jadi tidak boleh misal senyawa yang dibentuk itu 2 mol atau 3 mol, itu nggak boleh. Yang boleh hanyalah 1 mol senyawa dari unsur-unsur yang paling stabil dan pada keadaan standar. Satuan internasional dari delta H pembentukan ini yaitu kilojoule per mol. Jadi biasanya kalau delta H pembentukan itu tandanya negatif. Contoh yaitu perubahan entalpi pembentukan standar dari kristal amonium klorida adalah minus 314,4 kilojoule per mol. Nah, tanda minus ini menandakan bahwa reaksi tersebut adalah reaksi eksoterm yang melepaskan kalor ke lingkungan. Dengan persamaan reaksi berikut ini, bisa dilihat persamaan reaksi dari delta H pembentukan tersebut. Untuk yang kedua yaitu perubahan entalpi peruraian standar atau delta HD. Perubahan entalpi peruraian standar atau standard enthalpy of decomposition adalah perubahan entalpi yang terjadi pada peruraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Jadi senyawa yang diurai ini hanyalah 1 mol, bukan 2 mol atau 3 mol. Contohnya yaitu jika delta HF H2O gas yaitu minus 240 kJ per mol, maka delta HD adalah 240 kJ per mol. Jadi delta HD ini merupakan kebalikan dari delta HF. Kalau tadi pembentukan, jadi sekarang peruraian, itu tandanya plus. Artinya sistem tersebut menyerap kalor dari lingkungan. Persamaan reaksinya dapat dilihat. Jenis perubahan entalpi yang ketiga yaitu perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC. Perubahan entalpi pembakaran standar atau standard enthalpy of combustion adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna. Nah, contoh dari perubahan entalpi pembakaran standar ini adalah pembakaran metanol dengan oksigen yang delta H-nya yaitu minus 385 kJ per mol. Artinya apa? Artinya pembakaran tersebut mengeluarkan kalor dari sistem ke lingkungan itu banyak 638,5 kJ per mol. Jadi kiranya itu untuk pertemuan pertama, silahkan pelajari mengenai kalorimeter Bohm, terus hukum Hess dan energi ikat untuk materi pembelajaran yang selanjutnya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.